Gue ngomong jadi gue pernah mutusin. Oh mutusin, kayak hubungan kita sepihak. Oh gitu, tapi dianya gak mau? Dianya Tuh kan jahat kan kalau kayak gitu. Nah dia tuh emang playboy. Teman atau mungkin kayak banyak yang terjadi juga orang tuh cuman pengen memuaskan hasrat seksual. Makanya kayak mereka misalnya ngechat sama bot. Atau masa enggak sih? ya kayak gimana gue ngomong sama dua playboy kayak gitulah cerita-cerita saya kalian. Ngaca, ini kalau udah kaca nih ya, Iya. gue taruh depan muka lu, Jo. Walaupun kalian mau cerita kayak nggak boleh kebuka banget gitu. Kecuali kalian mau minta izin sama mantan kalian untuk ceritainnya gitu. Iya. Kenapa mantan? Karena Berarti- topik kita hari ini iya, hey guys, selamat datang di episode kedua dari podcast kami, Born His Way Podcast. Woo! Hai, ketemu Halo. kembali dengan kami bertiga. Jadi ternyata setelah episode perdana kemarin kami dapat menyimpulkan bahwa nggak ada yang memberi saran tema apa-apa. Yeay! Jadi kita harus rembukan lagi mikirin tema. Yeay. Cuman kemarin ada yang komen tetap. Thank you Kak Pipit untuk komen, tapi sayangnya tim yang memegang akun YouTube-nya nggak membalas komennya. Iya. Gimana ya? Nanti dibalas kok Kak Pipit tentang Iya, tapi selanjutnya. nanti dibalas. Oke? Oke, jadi di episode kali ini kayaknya lebih nyantai. Iya. Nyantai tapi nggak nyantai, soalnya ini kalau yang insecurity kan kita tuh ngomongin topik yang ibaratnya personal. Tapi personalnya itu kayak yang punya izin atas ceritanya itu diri kita sendiri. Iya. Nah, tapi topik kali ini tuh ngomongin antara kita dan orang lain. Duh. Jadi ibaratnya Oke. kalaupun kalian mau cerita kayak nggak boleh kebuka banget gitu. Iya. Kecuali kalian mau minta izin sama mantan kalian untuk ceritainnya gitu. Iya. Kenapa mantan? Karena Berarti topik kita hari ini adalah? relationship. Ih. Tepuk tangan Tepuk dulu. tangan aja Nggak dulu. Nggak penting. Oke. Buat relationship ini tuh sebenarnya tadinya kita mau ngundang guest ya. Iya, Mau ngundang guest betul. yang lebih tepatnya baru menikah. Oke. Karena ya itu kan kayak ibaratnya ultimate form of relationship tuh kode nikah. Tuh. Tapi justru yang ngomong malah 3 orang yang jomblo. Iya. Cuman gak apa-apa karena Nggak apa-apa. banyak hal yang bisa kita sharing. Karena toh kita pengalaman juga udah lumayan banyak lah. Lumayan Lu banyak. kali ya? Dari Lu gua, sih, dari enggak? gua. Ini harus jujur ya, gak Iya, boleh yang iya, dibuat-buat. Ya. Gue pribadi itu pertama Ceritain pengalaman kali orang pacaran, aja? ya jangan dong. Oh jangan ya. Pribadi dulu, kalau mau Oh, orang pribadi dulu ya. asal lu diizin sama orangnya ya oke lah. Oke. Gue pribadi itu pertama kali pacaran 5 SD, Wow. 11 tahun. Ini ngomongin pertama kali pacaran Iya, banget. Gue juga nggak SD apa-apa. pernah pacaran kok. Maksudnya gitu walaupun pas di usia kita sekarang ya, ngeliat anak SD pacaran kan pasti kayak, cinta monyet gak ada apa-apanya Iya, gitu kan. iya. Tapi at that point, di saat usia gue 11 tahun, yang menurut gue rasa cinta, rasa sayang ya itu. Iya, betul. Dan juga sebenarnya ya gue melalui tahap-tahap yang orang lalui untuk disebut pacaran. Gue PDKT, gue tembak ya cuman 3 hari, tapi abis itu dia minta putus. Wah. Intinya pacaran dong. Intinya pacaran. Kelas 5 SD, Jo? 5 SD. SD. Oke. Terus setelah itu gue melalui 7 hubungan lainnya. Sorry, termasuknya itu 7. Wah. Jadi gue udah 7 kali pacaran. lupa berapa, Dan gue terakhir guys. putus tuh bulan Mei kemarin di tahun Iya. ini. Itu gue. Lo gimana? Ut? Gua nih. Hmm. Gue lupa sih kok Dani dulu deh. Gua Kok Dani karena- kayak lebih lupa deh. Gue dulu sama sih Jo. Dulu gue pacaran tuh pernah di SD juga sih. Pernah di SD. Sampai diomelin waktu itu. Waktu diomelin karena lu apa namanya masih kecil gitu kan. Orang Iya, tuanya iya. telepon gue katanya ya udah fokus buat belajar dulu aja katanya. Itu tapi itu lucu sih itu pertama kali tuh. Kelas gua berapa waktu- kok? Itu kelas 5 ke kelas 6 deh. Bener saya sama kayak setuju juga ya. Tapi kayaknya itu gue gak anggap udah ya masa lalu lah ya. Kayak cuma Iya. senang-senang doang gitu kan cinta sesaat sama perempuan. Iya. Tapi kalau misalkan dihitung-hitung ya kayaknya gue ada kali ya. Gue lupa sih sebenarnya SMP, SMA, Kalau 5 lah paling. kalau Playboy gitu. Enggak, lu enggak. 7 Gua ya? nggak. Kayak gue 5 Tapi gue ingat. Lima. Gue ingat. Lo lupa soalnya. 5 iya. 5 sih. Oh gitu ya. Ntar Kalau gue 5. gua, Tapi itu enggak sama yang SD ya. Bentar. Terakhir putus kapan? oh iya terakhir Oh gue terakhir putus. Wow, beberapa tahun yang lalu.
Iya dong, berapa tahun lalu. Kalau yang sekarang kan yang terakhir nanti yang gue mau cerita tuh kan nggak jadi. Kan? Oh, berarti itu belum bisa dianggap mantan ya? Iya Karena dong, jadi. belum. Betul. Daud Oke. gimana Daud? Kalau gua, iya gue sebenarnya hampir-hampir sama sih kayak kalian berdua. Ya kelas 6 sih lebih tepatnya. Oh, kan berarti kita SD udah pernah Iya, pacaran SD semua gila ya. loh. Enggak, soalnya Anak baru sebenarnya gede banget gitu loh. Kayak kelas serasa 5, anak baru kelas gede. 6 itu emang awal-awal puberty. Iya sih. Jadi sebenarnya gue nggak mau bilang wajar sih karena itu kemudahan. Tapi maksudnya kalau lu mulai merasakan cinta di umur segitu ya Karena kalau gue kilas balik ya, maksudnya dari kelas 6 SD, mantan pertama gue SMS dong. Iya, gue juga gitu. SMS anak SD, SMS tapi gue aneh dulu banget. udah SMS. Facebook deh. Gue masih SMS. Gue SMS juga kok. Facebook gue masih kayak ya SMP awal lah gue Facebook. Kalau SD tuh gue SMS apapun hubungin. Nah, jadi gue pertama kali pacaran secara status gitu pacaran ya kelas 6. Kelas 6 bertahan kalau nggak salah 6 bulan ding. Tapi lumayan lama kok. Lama banget. Lumayan lama kok. Gue 3 hari. Kayaknya tuh mantan gue yang pertama itu tuh dia nemenin masa kelas 6 gue asik. Nemenin masa kelas 6 gue terus putusnya gara-gara SMP-nya beda. Udah gitu doang. Tapi selama gue jadian sama dia pun gue nggak antara gue lupa atau gimana tapi gue nggak merasa apa-apa sih. Maksudnya mungkin karena anak kecil juga kali ya. Iya. Anak kecil juga jadi gitu. Terus kalau mau ngomongin terakhir putus, gue putus itu 2019. Berarti masih 1 tahun lalu ya? Iya, 2019 Maret. Berarti terakhir putus. Terakhir pacaran tuh gue, lu baru udah nih. BTW salah. Mantan gue tuh 6 bukan 7. Oh, 6. Di lebih Beda 1 ya berarti. Iya. Aduh mantan gue berapa? Tapi di bawah 10 juga kok guys, beneran deh. Kita gak ada yang banyak-banyak Gak ya, banyak mantannya. kok. Ya maksudnya lu tuh sampai lupa tuh. Lupa, Masa lu sampai miskon mantan lu udah berapa? lupa. Apa lu kayak pernah di waktu yang sama lu pacarin 2 orang gitu? Kalau mantan gue ya 4 lah sampai 5. Oh, oke lah. Sampai 5 gitu sih. Oke, tapi maksudnya di luar itu sebenarnya secara general dulu ya. BTW gue tuh saking semangatnya ngomongin pacaran gue sampai lupa kenalin ulang diri kita siapa tahu ada yang lupa. Nama gue Yowas, ini Daud dan ini Iya. Kodani. Oke? Ya, halo. Jadi tuh sebenarnya menurut kalian definisi atau mungkin dari kalian pribadi gitu ya kayak tujuan kalian dulu pacaran apa sih? Aduh. Maksudnya ini jangan ngomongin di misalnya Kodani pacaran di usia yang udah matang mau nikah ya. Ini maksudnya pas kalian SMP, SMA. Iya. Sebenarnya tujuan kalian pacaran tuh apa sih dulu? Kalau dari gue ya, dulu gue kan pas SD tuh jujur gue kayak merasa keren aja ketika gue punya pacar nih waktu SD gitu. Soalnya teman-teman tuh belum ada tuh dulu yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita punya pacar kayak keren banget gitu. Ya. Dulu SD. Tapi kalau gue SMP tuh gak pacaran. Justru gue mulai pacaran lagi di kelas SMA. Nah SMA tuh gue mulai bersemi kembali tuh kayak rasa cinta gue kayak gue pengen nyari pasangan gitu. Tapi jujur gue waktu SMA pengen pacaran itu gue cuma pengen nunjukin bahwa gue tuh laku loh gitu. Kayak gue kalau pergi kemana-mana weekend sama teman-teman hangout gitu kalau nggak bawa gandengan tuh aneh gitu. Jadi waktu itu hanya sebatas itu aja sih kayak sebagai ya udah gue punya teman jalan di setiap weekend terus ada yang memperhatikan gue juga itu yang penting kan. Jadi kadang-kadang kita SMS-an dulu kan masih zaman SMS sih. Kayak gitu sih dulu gue dulu pacaran tuh cuman tujuannya ya itu aja sih buat senang-senang aja gitu. Kalau tujuan gue pacaran kayak beda-beda deh. Maksudnya Berarti setiap mantan beda-beda. maksud gue ada masanya beda-beda Oh. gitu. Kalau SD gak tahu kenapa, jujur aja nih, gue lupa banget kenapa waktu itu gue pacaran. Maksudnya apa yang memotivasi gue untuk nembak dia dan sebagainya gak jelas gitu loh. Oke. Selama SMP ya kalau dia tarik garis besarnya ya tujuan gue biar ada yang nemenin gue Oh lu sebenarnya. SMP itu? Berarti SMP mulai. iya. SMP itu baru gue kalau misalnya ada pacar di SMP, ada mantan pada saat itu, ya berarti tujuannya untuk sekedar ada yang nemenin gue. Ngechat lah gitu. Dulu kan zaman-zamannya BBM ya. Waktu kita SMP, nggak tahu itu zaman lu kapan tapi Gue BBM itu SMA. Kayak kita SMP lo udah kuliah. iya deh kayak kuliah deh. Kayak beda 8 tahun guys. Berarti gue juga. 8 Jauh tahun, juga ya? Ya tapi gitu. 8 tahun gue gak ngitung sih. Itu bedanya berapa tuh? Tapi begitu, waktu SMP, Iya. zaman-zaman gue SMP tuh BBM tuh lagi gencar banget gitu lah. Iya, iya. Ya baru dari situ buat ada yang nemenin chat secara intens kali ya gitu.
Nah terus dari situ baru tuh SMP ngerasain yang kayak posesif lah, gak bales. Buset. Iya yang kayak gitu kan, pasti kan Iya. awal-awal kayak gak bales sedikit. Kamu kemana? Kamu kemana? Ya udah sih kayak gitu-gitu. Nah itu SMP, selama SMP gitu. Cuman buat untuk ada yang nemenin sih kasarnya. Nah kalau SMA ini, Berarti sama kayak gue dong. iya mungkin. Buat Itu pada saat SMP ya. Oh. Tapi untuk saat SMA, SMA. sebenarnya kalau SMA tuh, Udah mulai ada hasrat yang iya sih maksudnya lebih serius. Maksudnya jadinya nggak cuman sekedar pacaran, weekend, jalan dan lain sebagainya, enggak. Tapi selama gue sama mantan gue di SMA yang gue lakukan adalah ya tukar pikiran. Kalau misalnya Lu SMA ada kayak sudut gitu? pandang. kayak udah Iya, ngerencanain masa Wow. depan. iya gue sama mantan. Ya masa depan sih kayaknya Mikirin nama anak, gue lah gila kali. panggilannya mama papa gitu. Enggak ya. lah ngapain. Ih, Tapi enggak, ada loh enggak. temen gue kayak gitu. Ada. Nanti, nggak Oh, usah. iya, iya, bener. Ya, cuman itu terserah orangnya lah. Iya. Iya, tapi kalau gue gitu SMA udah mulai kalau misalnya ada pandangan apa sama suatu topik apa diomongin kayak gitu sih biasanya. Bukan yang kayak cuman sekedar ya itu pental-pentul jalan sana jalan sini sih. Udah enggak gitu. Kalau sama mantan yang terakhir gue ini yang berarti pada saat SMA gitu. Gitu kalau gue. Gue juga sebenarnya lebih spesifiknya SMP sih. SD SMP tuh gue pacaran sama kayak kalian. Kalau bisa gue simpulin tuh kita berarti sebenarnya mengobjektifikasi si cewek. Maksudnya kita tuh cuman butuh pendamping gitu loh. Dulu. Sedangkan kan kalau apalagi secara kekristenan gitu kan. Kayak definisi lu punya pasangan itu kan kayak lu hidup dan mati lu bersama dia. Iya. Makanya lu kalau mau nyari pacar bukan sekedar kayak cakep chat Iya, tapi lu harus kayak menggali apakah dia sepadan sama lu atau enggak. Iya, benar-benar. Itu kan karena kalau lu belum siap untuk seserius itu, kalau lu cuman ingin mencari peneman atau mungkin kayak banyak yang terjadi juga orang tuh cuman pengen memuaskan hasrat seksual. Makanya kayak mereka misalnya ngechat sama bot. Atau Masa enggak? sih? Iya, kayak dulu gue lupa tuh apa sih bot-bot yang buat ngechat itu kan banyak. Banyak sih. Pas hello terus dibales gitu ya. Sim-simi. Kayak sejenis simi-simi tapi sekarang tuh Sim-simi, ngechat sama sim-simi. iya, sekarang itu banyak yang make itu buat Astaga. kayak ibaratnya dia jadi pacar virtualnya. Wow. Karena kayak mungkin di Indo enggak ya, tapi di Jepang aja banyak tuh orang yang menikah sama hologram. Oh iya itu gue tahu sih. Ya. Nah Gua itu nggak- kan mereka maksudnya ya ibaratnya ya kalau mau dirasionalkan dengan pemikiran kita ya mereka bisa dapat apa gitu Iya, ibaratnya. iya, iya. Lu kayak secara fisik juga nggak bisa Iya, nyentuh iya, gitu kan. iya. Balik lagi kalau soal sepadan tadi tentunya pas kita SMP SMA belum kepikiran dong sekarang. Maksudnya dulu tuh pas kita pacaran kayak kayak dia oke, takis. Gue sih gitu ya. Gue kalau lu dari SMA udah pikir gitu, gue dulu masa SMA malah banyak-banyaknya juga sih maksud gue untuk pacaran gue gitu. Karena gue pingin apa ya? Ada yang nemenin gue gitu. Maksudnya ada yang bisa gue ajak jalan tuh kalau weekend gitu. Misalkan weekend atau misalkan hari biasa yang gue bilang tadi kan, misalkan gue minta ada yang perhatiin gue gitu. Tapi gue jujur nggak waktu itu nggak berpikir bahwa gue harus nyari yang seiman nih gitu. Atau misalkan nyari yang sepadan maksud gue tadi gitu. Atau misalkan nyari yang harus begini-begini nih saling menguatkan. Pokoknya intinya gue nyari ya mungkin gue egois juga kali ya. Jadi kayak ya pokoknya gue istilahnya gue pengen dia bisa begini ke gue gitu. Terus sampai kuliah juga gitu juga sama. Gue kuliah juga pacaran awal tuh gue nggak ada kepikiran buat kayak gimana sih. Kayak ya istilahnya gue pengen punya ada orang yang bisa perhatiin gue aja. Ya. Gitu karena enak sih maksudnya ada yang ngechatin gitu ya. Ya lu coba aja kalau ngechatin yang tiap hari laki mulu teman-teman lu sendiri kan males juga ya nggak? Kan bisa temen Ini kan kalau- cewek. Iya, cuma kan kalau teman cewek kadang-kadang nanti konotasinya beda. Lebih baik dipacarin dong supaya ketahuan udah lu iket sama gue, lu nggak boleh ngechat cowok-cowok lain gitu. Iya, iya, iya. Gitu sih. Berarti tapi ini dong, kalau buat lu sendiri kok Hah. salah satu unsur sepadan yang lo terapkan di kehidupan lo sekarang itu salah satunya adalah seiman berarti. Kalau dari gua ya, misalkan kalau misalkan sepadan gitu ya, Iya. kalau dari sepadan dari gue sih ya yang penting sekarang seiman karena gue udah belajar juga kan gitu ya. Iya. Jadi bukannya hanya yang cuman ya udah yang penting dia cantik, wah dia berwibawa gitu kan, wah dia menarik perhatian. Tapi ya menurut gue itu, gue sih harus pilih yang seiman. Itu yang paling penting Yang paling di dalam penting. kesepadanan Iya. menurut lu. Iya. Oke. Lu gimana, Ud? Kalau gua ngomongin soal sepadan gitu ya. Kayaknya kalau tadi yang soal lo bilang selama SMP SMA cuman buat peneman, ya
untuk SMP gue akuin itu. Tapi kalau kayaknya kalau untuk SMA selain di luar dari yang peneman itu tuh gue melihat suatu hubungan yaitu ada sesuatu yang bisa gue terima secara positif dan juga gue bisa berikan ke pasangan gue pada saat itu secara positif juga. Jadi ada hubungan timbal balik yang sepadan. Jadi kalau misalnya menurut gue untuk saat ini gitu ya, dan kedepannya maksudnya, kalau misalnya kedepannya gue nanti mencari pasangan lagi atau menjalin suatu hubungan lagi, sepadan itu adalah terlepas dari itu seiman, gue juga setuju. Sebenarnya banyak sih, nggak hanya seiman juga Tapi sih. kalau dari pandangan gue adalah juga harus menerapkan simbiosis mutualisme sih semacam itu. Jadi buat yang nggak tahu kali ya simbiosis mutualisme itu tuh dimana kedua belah pihak tuh saling diuntungkan dengan action yang kita lakukan satu dengan yang lainnya gitu. Gitu sih. Kalau menurut gue sepadan dari pandangan gue gitu. Jadi nggak ada yang cuman nerima satu keuntungan yang satunya lagi dirugikan gitu sih. Itu nggak sepadan menurut gue. Gitu. Kalau mau rugi ya sama-sama rugi. Kalau mau untung ya sama-sama untung gitu. Gitu sih. Kalau gue pribadi tuh sebenarnya gue baru belajar kayak soal kesepadan itu kan kuliah. Ya. Gue tuh jujur jadinya pas gue udah mempelajari seharusnya relationship itu didasari atas kesepadanan. Gue tuh jadi nyesel sebenarnya atas hubungan-hubungan gue dulu kayak SMA. Soalnya apa? Karena menurut gue sepadan itu selain seiman, basically arti sepadan itu lu tuh setara. Setara tuh tidak berarti sama. Iya. Maksudnya misalnya lu dokter terus cewek lu Dokter juga dong? model Oh, misalnya. model. Ya. Kalian kan memiliki perbedaan, tapi maksudnya tidak harus misalnya dokter harus sama dokter gitu enggak. Ya. Oh iya, enggak sih. Kayak taraf kesepadanan itu bukan berarti lo harus sama. Tapi ruginya maksudnya kalau lo misalnya dapat pasangan yang beda di waktu yang muda misalnya kayak SMA, lo tuh akan banyak membuang potensi diri lo. Kayak misalnya dari pengalaman pribadi gue, pacar gue di SMA, bukan pacar gue di SMA, sorry, ini kayak seakan-akan gue pengen nyalain ini, tapi bukan. Maksudnya Muantan. saat gue pacaran dulu di SMA, Iya. gue tuh jadi meninggalkan banyak kegiatan yang harusnya bisa memberikan benefit lebih ke hidup gue. Iya, iya. Contohnya basket. Dulu tuh gue SMA tuh basket tuh serius. Seriusnya tuh SN, kayak gue weekdays latihan bareng SMA, weekendnya gue ikut latihan bareng klub. Maksudnya gue seserius itu karena gue sempat punya mimpi untuk jadi pemain basket profesional. Iya. Nah, terus karena gue pacaran, lagi-lagi nih bukan salah mantan gue, ini salah gue pribadi juga, gue tuh lebih baik pengen meluangkan waktu buat dia, sehingga gue mulai kayak, aduh hari Basket ini nanti gue dulu. nggak usah latihan dulu, nggak usah latihan, lama-lama gue keluar. Oh, lu keluar dari basket itu? Keluar. Maksudnya waktu itu, di saat itu, Yowas di 2016, tuh berpikir kayak, masa depan gue tuh ini tuh dalam artian cewek gue. Padahal gue belum paham apakah dia sepadan dengan gue atau Iya, tidak. betul. Apakah visi dan misi kehidupan kita sama atau tidak, pandangan kita akan ekonomi sama atau tidak. Kalau cinta Tuhan sih dia cinta Tuhan, soalnya dulu dia tuh ketua Rockris di SMA gue. Tapi maksud di luar itu tuh kita tidak memiliki kesepadanan atau mungkin kita belum membahas apakah kita sepadan atau tidak. Berarti ini yang gua petik tuh istilahnya gini ya, kayak sebenarnya satu visi itu penting banget sih. Ya, jadi gue juga maksudnya sepadan itu ya misalnya selain dari seiman juga ya pasti harusnya mungkin satu visi juga. Iya. Supaya kan kita benar-benar bisa grow together kan. Gitu. Iya, karena maksudnya kalau lo belum di usia yang matang dan lo belum paham apa itu sepadan, misalnya dia pengen jadi dokter, gue pengen jadi apa ya? Gue pengen jadi bisnismen gitu. Ya sih. Iya. Karena kita belum, ibaratnya belum janjian, ntar dia kemana, gue kemana, Iya. Clash. malah Bener. jadinya, Bisa jadi lu pingin bisnismen. iya, malah jadinya cewek tuh lu nggak pengen hancur jadi gitu businessman hubungannya. gitu ya? Iya, Iya. gitu kan. This Jadi, is woman. kalau yang gue simpulin, kalau lo emang belum paham apa arti itu sepadan, despite umur lo umur berapapun, Iya. itu artinya lo belum siap kan sebenarnya. Iya. Kalau menurut lo pribadi kok, lo tuh sebenarnya udah siap untuk komit di sebuah hubungan tuh kapan sih gitu? Saat lo udah apa gitu? Gue jujur gini ya, gue sekarang nih lagi bener-bener memang cari yang orang-orang, maksud bukan orang ya, maksudnya nyari pasangan yang bener-bener bisa ngerti gue. Justru gue gini, gue akan menilai lihat cewek sekarang dari karakter juga sih.
ya dari karakter. Tapi gimana caranya saat gue ada masalah dia bisa bantuin gue sih. Karena gini ya, kita nggak mungkin senang-senang doang kayak kita pacaran buat senang-senang kan nggak juga gitu. Tapi Ya. menjalani kehidupan itu pasti ada susahnya. Justru Betul. gue sekarang lagi nyari gimana caranya ya kan untuk bisa sama-sama nih saat masalah terjadi ya dia tuh ada buat gue juga. Sama-sama kita bisa cari problem penyelesaiannya di mana gitu untuk masalah Jadi gue. sama-sama susah untuk menuju satu keberhasilan, Keberhasilan bareng-bareng gitu. dicapai Jadi gue bisa Suka tahu duka karena bareng ya. iya, tapi jangan suka doang nih. Maksudnya ya, Makanya gue Iya, bilang iya suka duka kan. bener juga ya. Tapi kalau orang suka doang biasanya kebanyakan orang suka doang gitu loh. Maksud gue Iya. dukanya tuh nggak mau. Jadi makanya gue mungkin sekarang lebih nyari tuh gimana caranya ya yang tadi. Ketika masalah datang, harusnya nih pasangan gue nih bisa ada nih buat gue ya gitu. Bisa saling backup lah istilahnya. Ketika dia juga punya masalah, gue bisa backup dia. Menurut gue itu sih. Kalau gue. Kalau lu, Put? Kalau gua ini ngomong soal sebelum gua ngomong start untuk relationship gitu kali ya. Gua mau point out dulu yang tadi poin lo. Itu tuh menurut gua bener banget. Kayak setelah lo ngomong itu, gue juga mikir kayak gue tuh sempet sama waktu SMP tuh gue merasa ya SMP SMA lah juga ya. Maksudnya terlepas dari tadi yang gue bilang hubungan gue di SMA menurut gue udah nggak cuma sekedar pental-pentul sana sini, tapi juga gue merasa waktu gue ya jadinya kebuang gitu loh. Karena balik lagi yang lo bilang kayak pada saat itu gue mikirnya masa depan gue ya lo gitu, gitu kan. Iya. Jadi kayak semua ditinggalin, babai nongkrong, babai belajar, babai mencari passion baru, memperdalam passion dan lain sebagainya. Ya emang harus emang harus diomongin kali ya. Mungkin untuk selanjutnya, untuk kedepannya kalau gue secara pribadi, karena gue tahu dengan sebelum-sebelumnya gue, maksudnya dengan Dari pengalaman lu. gue sebelumnya, gue orangnya akan seperti itu kalau misalnya nanti pacaran quote on quote, ya gue mikirnya gue mendingan kalau untuk sekarang di umur gue yang 20 tahun ini ya gue mendalami apa yang gue suka dulu kali ya. Maksudnya ngejar dulu passion gue apa, melakukan di bidang itu yang terbaik. Toh nanti kalau, tapi bukan berarti gue menutup hati, menutup diri. Tapi kalau misalnya nanti sering berjalannya waktu itu emang ada yang singgah, Singgah udah nggak kayak tuh? rumah singgah. Iya. Iya kayak gitu. Kalau pokoknya intinya gue nggak menutup diri lah gitu. Tapi gue tidak menjadikan itu fokus utama untuk sekarang. Jadi nggak tahu kapan jawaban gue. Jadi kalau untuk memulai relationship, gue nggak tahu kapan sejujurnya kalau buat diri gue pribadi. Tapi yang akan gue lakukan sekarang yang gue tahu adalah gue memberikan value dulu ke diri gue dengan apa yang gue suka, dengan apa yang gue passionate gitu. Kayak misalnya di musik atau di membuat film, ya gue benerin dulu deh di situ. Benerin diri guanya dulu. Baru dari situ kalau emang udah bener, ya gue juga belum tahu parameter bener itu seberapa. Iya. Tapi intinya gue lakuin dulu yang terbaik di situ deh. Jadi sebenarnya kayak karir juga gak sih? Iya, lebih ke situ sih. juga ya? Soalnya kayaknya gue ngerasa gue aja sendirian belum tentu bisa ngasilin. Maksudnya gue berusaha menghasilkan yang terbaik. Tapi dengan gue sendirian pun banyak gitu distraction yang lain. Kayak misalnya nongkrong atau misalnya apa yang gak penting dan lain sebagainya. Itu pun bisa mendistraksi gue dari gue memberikan value terbaik gitu. Gimana kalau misalnya dari profil gue sebelumnya yang kayak misalnya gue ada pacar gitu. Ya gue akan lebih ke distract lagi dengan apa yang gue suka sebenarnya gitu sih. Kalau gue sih gitu. Selain itu lo juga harus kan tadi lo lebih banyak ngomongin soal yang dari dalam diri lo. Iya. Itu termasuk ini juga gak sih emosi? Maksudnya emotionally you have to be prepared karena kan cinta itu kan ngomongin soal sakit hati kan. Betul. Sama, iya, gue juga pernah dengar cerita soalnya. Kayak gue pernah nanya gitu, sebenarnya gue dengar dari orang, cuman orang itu nanya ke orang lain yang kapan sih waktu yang tepat untuk pacaran? Gue tahu jawabannya kayaknya. Iya, terus kata orang itu, ya saat lu udah siap untuk sakit hati. Gila keren banget ya. Itu Gokil. betul. Bener juga sih gitu. Benar. Iya gitu, di saat lu udah siap untuk sakit hati ya. Baru ada yang kayak gitu. Siap. Buat pacaran gitu ya. Untuk Karena menjalin kan hubungan lah. Gimana ya maksudnya
lo misalnya pacaran di masa SMA, maksudnya tetap ada kemungkinan lo bisa bertahan sampai nikah. Ya. Tapi kan kemungkinannya kecil. Iya. Maksudnya apakah lo siap untuk mengorbankan segalanya buat dia? Mm-mm. Kan kalau tidak berarti lo harus mengalami apa yang Nanti namanya sakit hati gue ada gitu kan. sharing sih. Maksudnya teman-teman gue juga banyak yang dari SMA tiba-tiba udah nikah sama orang yang SMA juga. Iya, tapi nggak semua orang kayak temen lo Memang lah. nggak semua. Nggak semua Tapi orang kan, juga kayak Chelsea sama Glenn Alinsky lah. Iya, iya, Iya. betul, betul. Yang Tapi maksudnya ada. Dari teman lama Tapi pacaran. balik lagi memang kayak gini sih Jo. Menurut gue antara komitmen ya sih. Ya kan. Makanya mungkin teman gue juga tanya gitu kan. Kenapa sih lo mau gitu? Ya gue udah komit aja sama dia gitu. Gue udah saling komit nih antara si cowok dan si cewek. Karena gue pengen nanya kenapa sih lo milih dia gitu. Terus sama yang bagian si cewek gue nanya kenapa sih lo milih si cowok ini. Kan cowok banyak gitu. Ya tapi gue udah gak bisa dan gitu. Gue pokoknya intinya udah bener-bener bisa saling melengkapi nih antara gue sama dia. Jawabannya gitu. Ya Terus gue berarti, oh, Iya, terus gue bilang, wah ini keren juga sih. Maksud gue nggak menuntut kemungkinan juga sih buat teman-teman yang mau pacaran dari SMA. Ya kalau asal kalian komit ya menurut gue, itu sama-sama bisa menjalani, why not? ya Maksudnya, tapi baik lagi kan. balik lagi. Komitmen itu nggak bisa disamaratakan. Betul, betul Ya mungkin sih. teman-teman lo itu batas komitmennya ya udah ditemukan sejak Ditemukan, SMA iya. itu Iya, gitu iya. loh. Ya kalau gue secara pribadi balik lagi belum sampai sekarang. Oh ya kalau dari pribadi lu kan? Iya, karena gue bener-bener. mau ningkatin value dulu lah Iya, gitu iya, gue. iya. Kalau Gua dulu juga SMA pandangan gua main-main. pribadi gitu untuk menjalin suatu hubungan. Kalau lo Iya. gimana? Gue sebenarnya ini sih, gue tadi tuh kepikiran soal material. Oh material, oke. Gue tuh dulu pas zaman-zaman gue SMA, kayak ada lah momen-momen gue mikir kayak kalau gue terus sama dia kayak misalnya gue belum mapan pun kayak yaudah nggak apa-apa gue bakal susah seneng bareng. Asik. Oke. Itu kenapa tuh? Ya Karena saking cinta. lagi mabuk asmara gitu loh mikirnya kayak udah nggak apa-apa. Yang penting gue sama dia mau gue susah mau gue gimana yang penting gue sama dia. Tapi semakin kesini lo setuju gak sih kalau lo mau nikah tuh lo harus secara material juga siap. Ini ngomongin nikah nih. Ini langsung Ya, maksudnya kan nikah. Gokil, ya iyalah. Ini materialnya apa nih? Sorry, Maksudnya sorry. pasir, Sorry, sorry. batu gitu. Pasir, batu, semen. Maksud gue tadi kan ranah kita masih soal komitmen. Oh iya. Kan komitmen arahnya bakal ke nikah. Nah, maksudnya karena dari gue pribadi ya, dari banyak, aduh gue gak mau sebut namanya, senior yang gue kenal, Iya. pada akhirnya mungkin dulu di zaman SMA kayak, gue pengen nyari cewek muka model, atau mungkin cewek kayak, gue pengen nyari cowok binaragawan. Ya, Tapi semakin mereka udah matang, umurnya kayak, gue mau realistis deh, gue mau nyari yang udah financially ready buat Ada gue juga dan sih. buat anak-anak nanti. Iya. Gitu. Ada Jadi juga. lo setuju gak itu sih? cewek apa cowoknya yang ngomong gitu? Kalau gue bilang cewek ngomong gitu kesana seksi sih, tapi umumnya. Umumnya? Iya. Karena kan umumnya lagi, apalagi di Indonesia kan banyak kan yang bekerja nanti cowok. Oh iya. Gitu kan, cewek kan lebih banyak ngurus rumah, Iya, walaupun itu bukan menjadi sebuah keharusan kan Iya, gitu. iya, betul. Jadi selain emosi, visi dan misi, finansial juga perlu ya. Ya. Untuk lo kayak bisa mengatakan lo siap untuk komit. Ya. Itu dari pandangan lu kan? Kan gue nyimpulin. Oh nyimpulin ke gua. Oh Tadi iya, kan iya kita benar ngomong. kita ya. Oke. Teror. Itu kan kapan kira-kira lo udah siap nih? Nah terus sekarang kondisinya gue balik. Misalnya lo udah pacaran, Ya. kira-kira kapan sih lo harus berhenti? stop. Wow. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu, lo berdua pernah mutusin cewek nggak? Kan umumnya kan cewek mutusin tuh, lo pernah mutusin nggak? Lo dulu deh kok. Gua. Enggak. Oh iya. Ini jawaban gua nih, jawaban gua. Ini jawabannya cuma iya atau tidak. Iya, lo dulu yang jawab ya dan tidak. Gua kebanyakan gini, gua tuh orangnya nggak bisa mutusin sih. Oke. Asli. Gua nggak bisa kayak, gue putus sama lu, selesai hubungan kita nggak. Oke. Gue pasti mencari suatu cara supaya ceweknya yang mutusin gua. Oke. Ya, jadi istilah gue nggak mau terkesan dia. Gue jujur aja, maksud gue nggak mau nyakitin dia gitu. Tapi mungkin dengan cara gue yang membuat dia akhirnya, kayaknya dengan gue berbuat ini, dia pasti akan mutusin gue. Jahat nggak gue? Bodo amat sih. Kalau itu Tapi maksud gue dulu gitu kan, lu nanya ke gue nggak Ya, pernah, gue ya, nggak ya. pernah. Tapi ya ceweknya tuh saya mutusin gue. Jadi lo kayak pasif agresif ya? Oh iya dong. Berarti lo playing victim Playing dong? victim kan? Iya. wah. Enggak juga. Cowok-cowok zaman sekarang tuh emang. Aduh salah ya. Maaf ya. Jangan ditiru ya guys. Nah berarti kalau lo bukan tipe orang yang bisa memutuskan, kalau menurut lo pribadi tuh kalau hubungan tuh sudah seharusnya berhenti tuh apa tanda-tandanya apa? Kalau gue dulu ya. Heeh. Gue dulu begitu gue udah merasa, gue udah merasa kayaknya kok gue udah flat aja nih. Kayak gue dulunya suka, ya kan cinta kok lama-lama hilang ya gitu.
Itu dulu. Terus habis itu gue merasa kayaknya gue setiap kali gue punya masalah dia juga gak bisa kelarin gitu. Tapi gue dulu juga pernah punya mantan juga gitu kan. Ketika gue lagi sulit gitu ya, mungkin dia gak bisa terima keadaan gue juga. Gitu. Jadi ya buat apa gue pertahanin gitu kan. Ya udah jadi akhirnya gue mulai menghindar aja gitu. Jadi gue sih caranya gitu. Kalau cara-cara gue udah mulai gak suka adalah ketika gue udah merasa nih kayaknya udah gak satu visi nih. Gitu kan. Kayak udah gak bisa, gue gak tahu nih hubungannya mau dibawa kemana gitu. Kayak gue jalan sama dia juga udah biasa aja, kayak udah teman gitu. Tapi emang dari awal hubungannya mau dibawa kemana? Oh gitu, iya. Kan tadinya kan awalnya kan bisa serius ya kan. Umur gue nih udah tua juga sih sebenarnya gitu. Sedih juga, tapi ya udah. Ya mungkin abis podcast ini siapa yang mau sama gue boleh. Wow. Follow @Dani Kuakar. Kok gue jadi promosi Instagramnya diri ada di gue sini. di sini. Guys. Ya, Jadi intinya kalau dari lu tuh kalau udah nggak sevisi ya. Iya kalau gue merasa Sama udah gak ibaratnya sepisi perasaannya kayak udah memudar udah mulai gitu ya. hilang gitu kan. Terus udah gitu saling udah ini gue punya masalah dia malah ngejudge gue malah ya syukurin lu sih salah gini. Ini apaan gue gak butuh yang kayak gitu gitu. Ada yang kayak gitu kok. Ada. Oh. Oke. Makanya di awal kan kita ngomong, lu kalau mau cinta lu harus siap sakit hati. Iya. Wih. Gitu kan. Kalau lu gimana? Kapan sebuah hubungan harus berhenti? Ya kalau dulu zaman SMP, ya balik lagi kan gue fasenya beda-beda yang tadi gue cerita di awal. SD gak usah dihitung lah ya karena SD cuma Iya, satu gue juga nggak gitu, ngitung gak SD jelas jadinya. Oh, Kayak iya. cuman kayak suka-sukaan anak-anak doang. Iya. Nah, kalau misalnya waktu SMP, ya gue kayak kodani sih. Tapi gue ngomong, jadi gue pernah mutusin. Oh lu mutusin kayak hubungan kita udah Sepihak. nggak- Oh gitu. Tapi dianya gak mau. Dianya Tuh kan jahat kan kalau kayak gitu. Nah Dia tuh emang playboy. Nah, Kalau bukan nggak dia gitu. mutusin, Ah. ghosting cewek, dia tuh emang udah. nggak gitu, nggak pernah gue. Iya, terus Oke, lanjut. oke, Tapi oke. waktu SMP ya itu, waktu SMP ya gue sepihak sih. Itu emang ya gue belum ngerti kali ya. SMA pun gue juga belum ngerti. Tapi maksudnya at least sama yang mantan gue terakhir ini nggak kayak kodani sih menurut gue. Kalau misalnya gue ngerasa udah ada hal yang aneh dan gak sevisi, misalnya dia nggak dukung gue di satu hal, ya gue ngomongin gitu. Kok lu begini sih? Gitu. Nggak yang kayak gue diem mendem terus kayak udah nggak bisa nih putus. Nggak gitu. Gue omongin dulu kalau SMA dan putusnya akhirnya gue diputusin. Tapi baik-baik. Baik-baik harusnya ya. Oh jadi lu diputusin juga dong? Harusnya baik-baik. Ya waktu SMA sih, eh. waktu SMA jatuhnya diputuskan dan memutuskan gimana ya? Jadi Enggak, siapa? Gimana Nggak gue ada juga kayak gitu. bingung Nggak, jelasinnya. yang ngomong dulu tuh siapa yang ngomong? Yang dulu? ngomong dulu dia. Oh dia. Tapi emang kita udah sama-sama tahu udah nggak bisa deh gitu. Oh gitu. Sepakat. Sepak. Forma- Tapi yang ngomong formalitasnya sepakat. Tapi yang ngomong duluan dia gitu. Jadi iya dong, Ya, bener dong gua ya oke lah, memutuskan dan diputuskan. Berarti lo mutusin duluan gitu nggak pernah? Mutusin duluan pernah SMP. Sepihak. Oh iya. Yang gue bilang kayak, gue gak suka dikekang-kekang. Bye. Sudah terus dia kayak ya, Nggak tapi kayak gitu. Jadi ya menurut gue sih ini gue sebenarnya sebelum cerita yang ini ya menjawab poin yang kapan untuk mengakhiri suatu hubungan. Kalau misalnya sebatas beda visi itu bisa diusahakan diomongin dulu kalau menurut gue. Kalau udah itu. Jadi bukan yang nggak sevisi, udah langsung aja. Jadi menurut gue bisa diomongin dulu lah. Kecuali abis diomongin nggak sevisi lagi, nah itu baru bisa untuk memicu mendingan berhenti aja. Terus kalau gue satu lagi untuk saat yang untuk apa sih? Gue jadi bingung ngomongnya terbata-bata gini. Saat dimana gue memutuskan untuk mengakhiri suatu hubungan adalah dimana saat gue nggak berkembang, dia juga nggak berkembang. Maksudnya gue menjadi tidak versi terbaik dari diri gue lah gitu. Itu menurut gue harus dipertimbangkan. Tapi sekali lagi itu harus diomongin dulu. Setelah diomongin nggak berhasil, baru itu menurut gue harus disudahi. Daripada balik lagi membuang-buang waktu. Gitu kalau gue. coba ceritain kali enak Cerita sih. apa lagi itu gue diceritain. Maksudnya cerita nyatanya kan lu bilang lu udah nggak bertumbuh, udah nggak berkembang. Maksudnya
dari pengalaman lo tuh apa? Aspek apa dalam diri lo yang lo merasa tuh tidak berkembang saat lo bersama dengan dia gitu? Oke. Pada saat itu, ini gue nggak ceritain ya mantan gue yang mana ya. Ya, Nggak usah, oke. nggak Tapi, usah, nggak usah. Ya pada saat itu yang bisa gue rasakan kayak misalnya. Kan ini mantan lo juga tahu pasti siapa. Gue jadi susah untuk jalan sama ini berdua coba nih jalan sama teman-teman misalnya. Oke. Kita bisa komen ya. Mantan. Terus abis itu juga misalnya pada saat itu yaitu yang gue rasakan cemburu kali ya. Karena? Jadi emosi gue yang terpengaruh. Jadi apa-apa cemburu, Oh, oke. cemburu. Itu kan menurut gue nya nggak berkembang. Kayak nggak ada kayak aspek trust di diri gue malah jadi berkurang gitu loh. Kayak cemburu. Terus abis itu, nah kalau cemburu abis itu diomongin dan dia juga jelasin ke gue ya oke. Tapi kalau ini gue jelasin, gue ngomong cemburu, ngambek. Yang kayak gitu-gitu lah. Jadi kan Tipikal. iya tipikal lah. Jadi menurut gue ya di situ dua contoh di mana gue nggak berkembangnya sih di situ. Kayak misalnya ya gue nggak jadi diri gue terbaik pada saat itu. Kalau gue pribadi, gue nggak tahu ya. Ini yang salah sih dalam diri gue sih kayaknya. Iya. Gue tuh nggak pernah, pertama, gue nggak pernah sakit hati atau belum pernah sakit hati. Karena gue tuh sejauh ini 2 hubungan gue yang terakhir tuh gue mutusin soalnya. Wow. Karena gue nggak tahu, karena gue tuh pribadi first of all, gue orangnya tuh logis banget. Apa-apa kayak menurut gue kalau nggak logis kayak dah cabut. Kecuali gitu. firman Tuhan. Yes. Karena firman Tuhan nggak bisa diselami dengan logika manusia. Iya. Itu udah di luar batas gue. Iya. Nah tapi maksudnya dalam hal hubungan, 2 hubungan gue belakangan ini tuh gue mulai merasa kayak apa ya? Gue mau bilang bosen tapi kayak kurang ajar sih. Maksudnya bukan bosen ya. Gue merasa kayak ya udahlah, iya bosen sih sebenarnya sih. Perasaannya hilang gitu. Udah Ya? hilang Iya kan? perasaannya udah hilang. Iya. Ya gue putusin. Maksudnya itu lo yang mutusin? Gue yang mutusin. Kalau menurut gue pribadi soalnya di saat lo udah gak merasa apa-apa, daripada si pasangan kita ini merasa kayak ibaratnya bertepuk sebelah tangan kayak cuma dia yang sayang, menurut gue itu udah saatnya lo putusin. Karena kayak ya buang-buang waktu aja sih. Tapi kalau buat kayak apa? gitu, ya gue juga nggak tahu ya. Mungkin lu belum menemukan kali ya. Iya, belum. Dan juga ya balik lagi, Yos itu orangnya sangat logis menurut gue. Iya, tapi mantan gue yang terakhir tuh gue bener-bener gak bikin masalah loh. Maksudnya kayak gue merasa kayak gak bisa bikin masalah tapi gue diputusin. Nah, kenapa tuh? Nah, Ceritain Nah, dong. itu dia tuh, gue juga gak tahu. Pokoknya intinya gini, gue dulu, gue juga gak tahu ya, gue mungkin dulu agak keras juga ya orangnya. Gue kan orangnya agak, Lu fisik ya? Suka lu enggak dong. Wah. Maksudnya kerasnya itu, Enggak lah, gila, kode gue ini kayak mana orangnya kayak gitu. ngotot gitu. Gue bukan orang yang Iya. main tangan gitu, gue ringan tangan, enggak. Gue orangnya gak pernah kasar sama Iya, cewek. kerasnya dalam berargumen lah. Kata-kata mungkin ya kan. Cara berargumen, ngomong cara kali ya. ngomong gitu. Mungkin nyakitin dia gitu kan. Terus habis itu kondisi juga di mana waktu itu gini. Gue ini lagi stres juga masalahnya nyari kerjaan gitu. Gue waktu itu memang gak punya kerjaan kan. Jadi setelah lulus dari kuliah. Terus gue nyari kerja terus belum dapat yang kayak gue mau gitu. Heeh. Jadi gue masih takut dong, maksudnya gue belum settle apa-apa nih gitu. Terus ya abis itu gue kayak merasa, aduh kayaknya udah gak pengen pacaran dulu deh gitu. Maksud gue tuh tadinya gue pengen kayak gitu. Maksudnya bukannya gue pengen mutusin dia ya, enggak. Maksud gue coba lu ngertiin gue gitu. Maksud gue nih kondisi gue nih sekarang lagi sulit nih. Maksud gue lagi bener-bener gak dapet duit gitu. Iya. Terus mau ngapain gue pacaran gitu. Terus pas gue dapet pekerjaan ya baru berapa minggu gue kerja lah. Tiba-tiba dia mutusin gue. Ya udah. Gue orangnya kalau udah digituin gue udah gak bisa sih kayak ya udah berarti kan istilahnya terima-terima aja gitu diputusin. ya gue terima-terima aja lah. Gue orangnya kayak gitu sih, gue gak mau ngambil pusing ya. Maksud gue ya kalau harusnya dia ngerti kondisi gue, harusnya dia kan gak gitu. Tapi ya mungkin dia punya yang lain kali gitu. Ya, Susan. Gue orangnya juga gitu tau. Enggak, tapi gue orang orangnya juga gitu. Jadi kalau misalkan ketika waktu itu gue juga pernah deketin cewek. Gue begitu deketin dia, terus tiba-tiba gue tahu nih ada cowok yang deketin juga gitu. Kalau gue orangnya menghindar kalau gue. Jadi ya udah biarin aja gitu. Kalau yang namanya jodoh pasti nanti ketemu kok gitu. Gue sekarang gitu asli. Ah, Sama jadi kayak lu. oh gitu. Heeh.
Nggak apa-apa. Ini belajar aja ya. Maksudnya lu gak usah ngeliat dari Iya, pengalaman nggak usah ngikutin kita gitu. sih, Cuman ini gue tapi sharing-sharing aja. Kalau gue orangnya sharing. emang begitu gitu. Ya kalau lu orangnya suka ada yang gue gak tahu lu gimana Jo. Kalau gue sih orangnya gitu. Gue gak mau nyari permasalahan. Jadi kalau ketika sama nih halnya yang waktu kemana terakhir gue PDKT juga gitu. Banyak gue gak setuju. Terus ya udah, ngapain gue harus lanjutin? Iya, iya. Susah sih kalau ada Susah sih. sama Ya orang tua gitu ya. gue orangnya juga gitu. Gue orangnya nggak pengen apa namanya berdebat gitu. Gue berantem gitu. Gue paling gak suka sih. Itu tuh menghindari relationship lo tuh jadi toxic gitu. Ya. Iya, sebenarnya gitu juga sih. Jadi kalau misalkan gue ya salah satu udah misalkan kalau misalkan gini ya, dia memang cinta sama gue, harusnya kan ketika ada orang lain yang deketin dia nggak ini dong, nggak coba-coba juga dong, Dia nggak main harusnya nutup api lah. hati lah, Ibarat nutup iya hati buat dong, orang harusnya lain. tetap buat gue dong. Tapi kalau misalkan ketika dia udah mulai ngechat sama itu cowok juga, berarti kan dia udah mulai comparison antara gue sama dia, gue nggak Iya. mau. Kalau gue ya gue gitu, lu nggak usah compare sama yang lain-lain gitu. Gini, tapi balik lagi ya. Iya. Yos itu orangnya sangat logis menurut gue. Oh iya, gimana Ji? Jadi kalau misalnya dari topik yang pertama, nah penasaran kan? Tonton. Nggak, jadi tuh emang di topik pertama kan secara kasarnya Yoas itu untuk masalah insecure paling sedikit gitu loh. Iya. Maksudnya insecure-nya bisa dia tangani dengan mudah. Gitu kan. Jadi abis itu kedua lu, ketiga gua. Gue yang paling parah nih. Jadi maksudnya untuk masalah kayak lu ngerasain bosen, lu tinggal putusin aja kayak gitu dan lain sebagainya. Gue tuh gak bisa ngerasain itu. Maksudnya gue kalau menjalani suatu hubungan pasti drama banget gitu loh. Kayak mungkin karena gue orangnya ya balik lagi overthinking, insecure dan lain sebagainya. Nah jadi kalau ada yang mau sama Daud, tahu ya orangnya. Ya tapi gitulah sad boy gitu lah. tapi Oke. nggak ini sih nggak bosen terus main ninggalin kalau gua. Jadi roasting satu sama lain gimana ini? Oke, gak apa-apa dong bro ini. Tapi bercanda ya. Bercanda ya. Oke. Iya tapi kayak gitu. Kalau menurut gue ya karena Iwas bisa ngomong kayak gitu karena balik lagi ya Iwas udah bilang di awal kalau dia orangnya logis banget. Oke. Beda-beda sih ya berarti ya. Memang. Iya beda-beda sih. Makanya lo harus dapetin pasangan juga mungkin yang bisa logis. Gitu. Ah. Bisa jadi kan. Ayo Tanya lo. Tuhan, doa sama Tuhan makanya. Ya. Oke. Ya. Gue tuh pengen ngomong mantan gue yang terakhir logis sih sebenarnya tapi Oh, ya gitu. gak usah lah. Gak penting. Lanjut. Oke, terus tadi kan kita udah ngomongin kapan kita harus mulai, kapan kita harus berhenti. Sekarang kondisinya misalnya kita udah dapat nih Tuhan udah bukan jalan Belum nih. dapet cewek lo cu. nih. Misalnya. Oh ini Misalnya. mis. Berandai, bermain dengan Aduh, gue gak bisa imajinasi. mengandai-ngandai nih. Ya gimana? Misalnya lo udah dapet, lu kan dalam hidup pasti punya skala prioritas dong. Gak mungkin gak punya, jangan bohong. Iya, Lu pasti iya. punya skala prioritas Yes. dalam hidup. Ha. Nah, si pasangan lo atau cewek lo ini tuh harus, bukan harus sorry. Lu pribadi tuh lo susunnya gimana? Misalnya antara prioritas Tuhan, pasangan, Oh iya. kerjaan gitu lo Prioritas gimana? pertama cewek gue tuh nomor 2. Kayak top 5 deh, top Iya. 5. Top Nih, 5 life Pertama priority dulu lo. ya, kalau misalkan pasangan gue udah jadi istri, itu jadi yang kedua. Tapi kalau yang pertama gue tetap Tuhan. Itu prioritas gue. Yang kedua, kalau misalkan pasangan gue masih pacaran, dia jadi nomor 3. Karena yang kedua itu orang tua. Gitu. Orang tua dan keluarga itu nomor 2. Jadi kalau misalkan masih pacaran, ya nomor 3. Tapi kalau misalkan dia udah jadi istri gue, dia nomor 2. Gitu. Jadi nomor 1 tetap Tuhan. Sama percis gue. Udah Udah gitu aja. nggak usah ditambah-tambahin gue sama persis dari tadi mikirnya gitu. Serius, jadi Iya. kayak Tuhan, Iya. keluarga, pasangan. Ya, Kalau pacaran, kalau pacaran. Kalau pacaran, tapi Iya. kalau udah, sebenarnya technically lu kalau udah nikah, pasangan itu kan bagian dari keluarga. Jadi kayak, beda tapi Jo Beda dong. kewajibannya. ya gue mesti 20 tahun sih, gue belum ngerti sih. Cuman Iya. Gak apa-apa, kalau gue sih gitu. Kan gue umur gue juga udah kayak gini Jo. Jadi gue ngeliat belajar dari teman-teman gue juga sih. Gitu. Jadi kayak istilahnya lu kalau misalkan masih senang main-main gitu ya, masih pingin hangout sama teman-teman dulu gitu, ya temenan aja dulu gitu. Atau cewek lu cari yang kayak gitu, yang bisa senang-senang sama teman-teman lu juga bareng-bareng. Atau pingin main-main dulu gitu. Balik lagi makanya kan dikomunikasikan kan. Nah, tapi tadi tuh ngomongin yang priority dan posisi pasangan kita dalam skala prioritas. Mungkin ada alasan ya kenapa gue belum siap berhubungan kali ya. Kenapa belum siap? Karena menurut gue, tapi ini BTW
ini pandangan ya. Maksudnya Pandangan. nggak ada yang benar. Iya nggak ada yang Iya. benar. Kita Ini kan pandangan kayak- gue. Kan? Iya, opini lo, opini lo, opini iya, gue. opini, Nggak ada yang iya, benar. iya. Maksudnya ini kita sharing aja soal pengalaman kita soal Iya relationship betul, ini. betul. Kalau gue tuh pribadi, kalau nanti suatu saat gue menikah, gue tuh tetap nggak mau naruh. Nih sorry, Tuhan dulu, tetap. Gue tuh nomor 2 pengen passion sih, tetap. Oke. Oh, ada sih. Gini Gio, kalau gue maksud gue gini, kan gue yang gue bilang kalau gue, kan kenapa pasangan gue? Karena gue tahu kan pasangan gue ada satu visi. Berarti otomatis gue bisa ngejar passionnya bareng-bareng dong. Enggak sorry, kan yang kayak tadi gue bilang sepadan tuh bukan sama. Ah, Maksudnya, iya, iya. let's say I've got a wife who's a doctor. Ah, Nah, gue businessman. iya. Gue tetap bakal memprioritaskan passion gue, ibaratnya gue mau mencapai titik keuangan segini, baru gue, kesannya kayak gue kurang ajar. Tapi maksudnya baru gue spend time sama lu. Oh, maksud gue nih positioning ini gimana sih? Iya gue bingung sih. Iya, Enggak, maksud sebenarnya gue. gue tadi mikirnya gini. Ah. Apa ya? Kasarnya sih lebih ke Apa itu? kayak materi yang gue punya Oke. atau waktu yang gue punya, ya gue kasihnya ke pasangan gue dulu kalau misalnya menikah gitu. Gue gak paham sih. Kok gue sih begitu kayaknya. Maksudnya apa ya? Dalam artian kewajiban kali ya? Karena ketika kita udah jalan sama bareng-bareng ya kalau gue sih gitu. Ya pasti kita bisa tahu lah. Ya gue maksud gue gini, kalau soal pekerjaan ya gue tetap bekerja. Kan gitu. Kalau Iya, gue juga gitu. Ya kalau gue tetap kerja, tapi kan tetap pasangan gue, ya gue Ya, 2 utamakan lawan 1. pasangan gue. Opini. Opini. Tapi nggak apa-apa kalau opini lu gitu. Opini, Jadi, nah, terus maksudnya, terus nanti pasangan lu di prioritas ke berapa? 3 artinya. Kalau kan kata lu keluarga sama pasangan beda, berarti 4. Karena Berarti tiga- keluarga dulu. Kalau pacaran nih, ini konteksnya lu pacaran dulu. pacaran dan menikah. Pacaran. Oh, pacaran dan menikah Iya. tetap sama. Heeh. Oh. Gue tuh tetap pengen pokoknya memuaskan hasrat passion gue dulu. Gue Iya, itu kedua. nyampe life goal gue dulu, Ketiga apa? keluarga. Oh baru pasangan. Keluarga tuh dalam lingkup kayak kakek nenek, nyokap, Iya, 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 kakak iya, gue iya. dan segala Iya, iya. dan semua anggotanya. Baru Baru keempat pasangan gue. pasangan. Geng lu gimana tuh ditinggalin? Geng, Ya, teman-teman main. itu setelah pasangan. Oh. Kan beda kalau udah keluarga iya, lo iya. nongkrong udah nggak bebas lah. Oh iya iya. Kayak ya gitu. Jadi mungkin tuh suatu alasan besar gue nggak bisa menjaga komitmen juga kali ya. Karena gue nggak pernah memprioritaskan si cewek gue ini. Ya, ya. Gitu sih. Maksudnya masih menyambung tadi yang apa ngomongin prioritas. Ya. Jadi kan tadi gue ngasihin sedikit kalau 2 hubungan terakhir gue ini tuh gue yang mutusin. Ya. Nah kalau ngomongin hubungan gue yang terakhir ini, itu sebenarnya salah satu alasan besar gue mutusin, maksudnya selain karena tadi gue ngomong dalam tanda kutip bosen, karena dia tuh, ini tuh kesannya kayak gue playing victim lagi nyalain dia, tapi ini bukan salah dia, maksudnya dia melakukan tindakan yang benar, tapi gue lebih egois. Ya. Dalam artian, dia pengen waktu luang, kayak pada zaman ini, maksudnya kayak pada titik ini, salah satu passion terbesar gue kan gaming. Kayak gue seserius itu pengen jadi pro player. Nah, otomatis banyak waktu gue tuh untuk main. Maksudnya ya. main gue tuh sambil latihan kan. Kayak kemarin kalau lu lihat gue mengikuti beberapa turnamen. Ya. Karena gue masih serius itu pengen menjadikan ini sebuah karir gitu Ya, kan. ya. Nah, mantan gue itu dia kayak, Kimi kok gak ada waktu buat itu sih? Kayak gak pernah nelfon. Ya emang gue Apa salah nggak sih. denger apa? Kamu kok apa? Gak pernah punya waktu buat aku, Oh, gak pernah nelfon. Nggak pernah berdua. Ah. Soalnya yang berdua itu selalu komputernya Kan atau laptopnya lagi dia. pandemi nih, biasa Iya, kan iya. pasangan kan kayak video call gitu kan, mushi-mushi lucu-lucu gitu. Iya. kan. Tapi gue gak ada, Iya, iya. karena gue main game tuh bisa sampai jam 5 pagi. Tuh dan kayak, ya gitu kali ya, mungkin Iya. ini bisa jadi notes buat teman-teman juga kayak penentuan posisi pasangan dalam skala prioritas hidup itu mempengaruhi Benar. keberlangsungan hubungan itu. Iya. Karena Bisa kalau sih. menurut gue kalau lu belum siap Tapi menaruh makanya itu kan dia- balik lagi ke sepadan loh Jo. Bisa jadi arti sepadannya di lu juga kalau lu kayak gitu. Ya gue gak tahu sih misalkan ya sampai kapan lu dapet cewek yang misalkan mau terima lu kayak gitu misalkan. Kan gak tahu juga. Iya itu maksudnya poin gue adalah jikalau lu belum siap menaruh dia di posisi tinggi, ya lu berarti belum siap. Tapi itu bisa berubah kan, pasti dong. Tapi ya kayak gitu lu bisa berubah. Untuk saat ini, Ayo lo. untuk saat ini belum kita kali ya, lu kalah belum ada pikir ke sana kan. Iya. Tapi menurut gue mah bisa berubah.
Bisa aja tiba-tiba besok gue pikir di kelima aja pasangan gue. Kayak kenapa Siapa nggak tahu lu tahu dapet kenapa. pasangan yang gaming juga. Kan banyak Sar, cewek-cewek yang main gamer. Tapi kalau Wah. gue dapet pasangan gamer juga ntar kompetitif, gue malah berantem tau. Oh gitu. Makanya gue tuh susah. Viewer tau. lo, viewer. Viewer gue. Kan bisa sampai lengkapi Jo, lu main game berdua dong. Tapi gue pengen ini point out satu hal. Tadi mungkin agak gue lupa gitu ngomong. Yang soal tadi gue bilang di mana suatu hubungan yang menurut gue sepadan adalah di mana hubungan yang sama-sama membangun, gitu ya. Tapi membangun dengan konotasi yang baik. Kan membangun gak semuanya baik gak sih? Iya. Kayak lu bisa membangun kebiasaan buruk. Misalnya, lu sama pasangan lu membangun nih, teleponan sampai malam begadang gak tidur. Itu kan bener-bener gue membangun kebiasaan yang buruk gitu. Jadi ya membangun dalam artian gue adalah membangun yang baik sih. Gitu. Yeah. Gitu. Mungkin satu topik terakhir kali sebelum kita tutup. Soalnya Iya. ini kayak udah Jadi panjang ya? Iya jadi panjang ya. loh. Iya. Padahal ekspektasinya panjangan episode kemarin. Ternyata lebih panjang Tapi ini. ternyata panjangan episode ini. Iya benar. Jadi buat penutup, gue mau menggali tentang sakit hati sih sebenarnya. Wah sakit hati. Gimana tuh? Jadi analisa pribadi gue, dari refleksi maksudnya di luar gue pernah 6 kali pacaran. Kan kalian juga pasti pernah maksudnya kayak pernah punya hubungan kentang gitu maksudnya. Kayak cuma Hubungan deket kentang. doang. Iya, tapi iya, kagak iya. sampai pacaran. Ngerti, cuma maksudnya kayak PDKT Apa gitu, dulu CLBK. HTS, kok HTS, kok CLBK mah cinta lama bersama kembali ya salah. Cerita CLBK. lucu bah kocak. Enggak bukan itu Tonight Show. Oke nggak relate lanjut. Nah jadi kan kayak HTS. walaupun kayak ibaratnya lu kalau mau mencari hubungan tuh seharusnya lu paham arti sepadan dan bla 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 Iya, bla. Tapi nggak bisa dipungkiri kayak cewek yang datang dalam hidup lu atau pasangan yang datang dalam hidup lu tuh tidak semuanya pasti jodoh lu kan. Iya. Ya. Ada beberapa Kan dari justru mereka Tuhan yang yang suruh pilih kan. bukan Iya. pilih sih Ya kayaknya. kita kan pilih. Emang Maksudnya- banyak perempuan tapi kita pilih dong. Iya maksudnya lebih tepatnya kan kayak mantan lu tuh Kita harus cari. pembelajaran gitu loh, buah Oh. pembelajaran buat lu. Mm-mm. Dan sakit hati yang datang itu kayak biar lo kebal gitu gak sih? Iya. Iya, yang kayak tadi Daud bilang kan. Kalau misalnya apa, kalau udah siap, kapan mulai pacaran kan kalau ada Iya. orang yang tadi bilang kalau udah siap disakiti. Iya kapan lu siap pacaran ya kalau pada saat lu udah siap ada orang untuk ngomong sakit begitu, hati gitu. Berarti ada, maksudnya kalau dikaitkan tarik benang merah, Iya. ada kemungkinan bahwa Tuhan tuh mengizinkan beberapa orang tuh datang buat jadi mantan lo, Mm-mm. biar lo tahu gitu loh rasa sakit hati itu seperti apa. Tapi kayak itu tergantung orangnya deh. Iya. Maksudnya? Maksud gue ada beberapa orang yang mikir kayak gue pacaran nanti aja deh. Gitu. Maksudnya Iya, maksudnya on certain cases, kalau lo udah punya mantan. oh iya gue gitu kan. sih sejujurnya kalau secara gue pribadi di luar ngomongin orang ya gue sih kayak gitu juga. Maksudnya setiap mantan gue ya gue jadi pembelajaran untuk kedepannya untuk ya calon yang walaupun belum ada tapi maksudnya untuk kedepannya nanti gue akan berperilaku seperti apa ke dia gitu. Kalau gue sih gitu sama setuju berarti. Tapi berarti kalau kayak gitu, pesan penting buat yang ngedenger mungkin ini kali ya, mungkin kita nggak boleh banyak coba-coba kali ya. Iya. Ya, better temenan aja dulu misalkan. Karena atau gimana. takutnya udah sampai di tahap yang gue mulai rasain nih sekarang. Karena yang mulai gue rasain adalah dari hubungan-hubungan gue yang belakang, termasuk yang gue chat doang. Itu tuh gue tuh cuman kayak ngechat orang karena gue penasaran. Bukan karena gue sayang gitu loh. Nah, kayak coba-coba aja ya, Kayak iseng-iseng. ibaratnya perasaan gue udah kebal. Oh. Kayak sayang enggak, tapi kalau udah putus sakit hati juga enggak. Gitu loh. Buat kayak- temen aja gitu, atau buat ya. Karena gue penasaran aja kayak, ini cewek cakep, dia asik gak ya? Terus kayak udah Oh. setelah deket, oh asik, so ya udah. Jahat dong. Ntar kalau ceweknya baper gimana? Itu makanya Oh. gue bilang bijaklah dalam mencoba memulai hubungan. Iya. Karena iya, kalau iya. lo udah mulai, Dan jangan terlalu cepet gak sih? Iya, iya, Maksudnya karena ya kalau udah mulai temenan aja terbiasa, lo dulu malah gitu. jadi kayak muak Iya, gitu loh iya, sama iya, fase iya, benar, Setuju, fase setuju. berhubungan gitu. Iya, Ya intinya temenan dulu gak sih? temenan aja dulu. Maksudnya kalau jangan enggak, terlalu Jangan rushy cepet-cepet. gitu, iya. Hah? Jangan rushy kayak kesannya lo udah langsung PDKT gitu. PDKT gitu. Jangan sih ya, setuju gue itu. Karena kalau kan nanti ya mungkin dari cara kita juga ya. Mungkin kan cewek juga ada juga ya. Atau kalau ngomong to the point dari awal, gue pengen temenan dulu sama lu ya gitu. Jadi dia juga gak ada expect apa-apa. Gitu. Ya, kalau kan itu jahat tuh, gue gak tahu ya maksud gue gak tahu gak semua cewek juga bisa terima. Oh nih cowok nih, totonya dia baper. Lu cuma ngomong gitu doang, nanya udah makan apa Baper. belum, lagi ngapain aja tiba-tiba jadi Baper. baper gitu. Bisa jadi.
Iya Ya sih. dulu better ngomong aja dulu nih, kita temenan dulu ya gitu. Nggak, cuman pada akhirnya lu kalau ngomong di awal temenan doang, Iya. Pasti akan akhir-akhirnya jadi tuh- teman. Ya nggak ada yang tahu. Enggak, akhirnya Enggak tuh maksud gue baper jadinya tau. menutup Nggak ada kemungkinan yang untuk tahu menjalin suatu guys. hubungan. Sambil didoain dong makanya. Itu beneran teman apa enggak? Gue juga gak bisa jawab ya karena gue juga belum punya Iya, iya. pasangan gitu. Tapi kan bisa jadi kita. Ya mungkin teman-teman bolehlah pilih cara Kodani di mana di awal ngomong gue mau jadi teman atau pakai cara gue dan Yoas di mana ini kita aja, maksudnya cara kita pendekatan ke dia aja bagaikan teman. Jadi menganggap dia teman itu secara tersirat kali ya. Tapi Nggak hati-hati belak-belakan aja. gitu kali Iya. ya. lo hati-hati. nggak perlu ngomong kayak kita Iya, temenan. kita temenan gitu. Enggak, tapi Boleh ya. bukan memperlakukan ya, tapi Tapi sudah-sudah tuh akhirnya ceweknya yang baper loh. nah iya makanya yang ngedeketinnya pelan-pelan. Oh iya. Maksudnya jadi teman aja gitu. Hmm. Nanti baru dari situ kalau misalnya ada opening Sika. Suka. Ntar kalau nggak cocok, ghosting. Aduh, enggak Kayak lu dong. banget. Nggak boleh gitu. Makanya mungkin jawabannya ini ya, kita belum dapat pasangan mungkin kayak gini nih. Iya sih. Aduh, sudah kita sudahkan Karena saja ibarat kalau kita kalah. udah di atas, kita udah umur 20 aja belum siap gitu loh. Tapi Ya, emang belum lah. Menurut gue mah. Maksud Gua. gua, Lu yang belum, gua. belum siap itu dalam taraf kita udah paham nih sepadan itu apa. Iya. Tapi kita belum siap melakukannya. Oh iya. Actionnya belum ada. Iya, susah sih memang. Ya harus dijalanin. Iya. Ya gue doa dulu lah sama Tuhan yang penting. Iya sih. Gue doa dulu sih, pasti gue tetap, intinya gue gak lepas dari doa sih. Tapi Gua- doa juga penting sih menurut Intinya gue gua. doa dulu, pokoknya tetap apapun gue lakukan gue doa dulu lah. Untuk kalau misalkan ya hubungan gimana, kalau misalkan teman-teman memang pingin serius buat jalanin hubungan ya doa dulu sama Tuhan, tanya dulu sama Tuhan. Ya kan Tuhan, aku pingin udah mulai siap nih buat jalanin hubungan, kasih jodoh yang terbaik. Ya kan nanti biar di depan misalnya ada beberapa pilihan, ya minta jalannya Tuhan. Gitu kan, minta pimpinan Tuhan, kalau nggak bisa gitu. Ya kita nggak ada yang tahu juga, gue juga nanya beberapa teman, bukan teman ya, malahan kakak rohani gue sendiri juga bilang, gimana caranya bisa tahu pasangan hidup? Ya harus jalanin. Kalau nggak jalanin mana bisa, mana tahu. Kalau lu udah cinta, ya baru katanya gitu. Jadi kan Tapi banyak. salah gak sih menurut kalian ya? Iya. Menurut kalian salah gak sih kalau misalnya kita doanya untuk orang tertentu gitu. Kayak misalnya Tuhan mau dong sama misalnya siapa? Ambillah yang gak bisa. Maksudnya kayak mau dong sama Kendall Jenner misalnya. Kayaknya boleh deh, Ut. Kayaknya boleh. Gitu. Terus kalau Gua- misalkan dia nanti mau sama lu, berarti itu jodohnya Tuhan. Gue jujur Iya, pribadi belum pernah Ngelakuin satu cewek gitu ya? Ini Iya, sih kayak satu pasangan cewek belum gitu pernah. atau gimana. Tadi kan Kodani tuh udah banyak nyinggung doa kan. Iya. Kira-kira ada gak sih ayat pendampingnya? Kan ini podcast gereja nih, maksudnya Iya. kentang banget kalau nggak ada ayat gitu. Waduh. Ada nggak? Pokoknya intinya ya, pokoknya kalau gue sih Ayat malih. ayat Jangan ini. ayat terot. Belum kepikir kali ya? Belum kepikir gue. Belum ya? Gue bener-bener Belum. nyari sih. Gue juga belum kepikir sih dari tadi. Boleh nanti kalau yang nonton podcast ini tahu ayatnya silahkan Iya, dimasukin, bisa banget. gitu kan. Boleh. Ya, boleh. Berbagi Tapi ayat di kolom Kalau komentar. gue sih pasti intinya doa soal- dulu sih sama Tuhan. Iya, soal bijak menentukan pasangan gitu. Bijak kan ya. menentukan pasangan, Iya. sakit hati, Iya, soal gitu kan kayaknya boleh. kalau ada ayat-ayat penguatnya kan kayak mantep banget ya. Betul. Nah jadi kalau kira-kira boleh gue simpulin dikit kali ya. Boleh. Boleh dong. Jadi kalau yang bisa gue simpulin dikit tuh, lo harus paham dulu maksudnya potensi diri lo tuh sampai semana, visi kehidupan lo segimana dalam berbagai aspek, terus lo isi dulu diri lo. Ya. Maksudnya sampai lo merasa lo udah siap, baik secara intrapersonal, secara rohani, secara finansial, baru lo mulai mencari yang sepadan. Kalau lo sudah ada di tahap itu, kalau lo sudah siap komitmen, lo tuh juga harus siap terima konsekuensinya. Kalau misalnya hubungan lo toksik, hubungan lo tidak berjalan sesuai ekspektasi lo harus siap sakit hati. Karena jika lo mengakhiri suatu hubungan, berarti itu bukan jodoh lo. Ibaratnya gitu kan. Soalnya kan kalau nikah kan 1 sampai mati kan. Iya. Nggak bisa dipisahkan sama manusia kan. Cuman maut yang memisahkan kan. Jadi kayak ya kalau lo masih yang misahin manusia, tapi ini konteksnya masih pacaran ya, misal putus, itu berarti emang bukan jodoh lo Betul. gitu kan. Segitu kali ya. Iya. Dan ya harus hati-hati, itu balik lagi, harus hati-hati melangkah sih ya. Ini kalau dari perspektif cowok kali ya, lebih ke perspektif cowok ya harus lebih hati-hati ngelangkah untuk mendapatkan satu pasangan gitu kali ya. Biar kata Yoas gitu ya. Ini gue ada sih, kayak gue nemu nih satu kata, satu ayat ya, di 2 Korintus 6 ayat 14 ya kan. Ayatnya itu berbunyi gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya.
Ya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, itu mungkin bisa jadi ya. Maksudnya kalau di breakdown ayatnya, gue nggak ngebahas breakdown ayatnya. Cuma kalian bisa rasapi dari kata-kata itu bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap. Gitu. Coba gitu. Oke. Baik. Oke. Segitu dulu aja kali ya episode Boleh. 2 ya. Oke. Ternyata lebih panjang dari episode 1 ya. Iya, Udah panjang ekspektasi guys. kita pendek. Ya habis gimana gue ngomong sama 2 playboy kayak ya gitulah cerita-cerita saya- kalian. Ngaca, ini kalau udah kaca nih ya, Iya. gue taruh depan muka lu, Jo. Enggak, gue tuh realis bukan playboy. Ut. Enggak. Oke. Langsung gue patahin. Buat kalian yang sudah mengikuti video ini sampai akhir, thank you sudah mendengarkan. Mohon maaf banyak banget kesalahannya. Jangan lupa kalau semua ini tuh opini ya. Maksudnya Ini kan jangan- kita jangan pandangan sharing dari doang. gue, sharing Iya. dari kita bertiga gitu. jangan ada yang divalidasikan menjadi sebuah fakta. Jangan banget. Betul. Karena semua ini opini. Bisa follow Instagram kita kali ya. Boleh. Di mana? Sini. Set, adalah nanti pokoknya di mana. Adalah PRBK @PRBK Gia PGS. Eh. Jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya kalau kalian suka. Oke. Komen kira-kira Mau topik-topik apa lagi juga masukan, boleh. Terus topik apa. Hmm. Jangan lupa Terus lonceng buat nyalain. tim sosial media jangan lupa dibalas ya kalau ada yang komen. Itu kurang ajar juga ya, ada yang komen malah nggak dibalas. Oke, segitu aja dari kita. See you on the next episode. Bye. God bless Bye, you. God bless.